Kami semua hadir di sini dan berkumpul karena kerinduan kami kepadamu ya Rasul. Sampean ini masuk Ramadan itu rumangsamu sebelum Ramadan sampean belum puasa gitu. Sebelum puasa itu sampai sebelum Ramadan sampean harus puasa terus ya. Sing buka lah parpol itu buka ya. Ya toh. Dirjen-dirjen, menteri-menteri, ketua partai itu buka kabeh. Lah dapurmu lah poso tok ae. Ya. Kapan bukamu lho kapan? Jadi dikongkon mlebu Ramadan ya udah mangkel-mangkel dobel gitu biyen wis gak buka-buka dikongkon poso meneh kan gitu. Jadi saya Ramadan yang lalu itu saya terus terang sama jamaah aku takon, semua orang kalau sudah Ramadan ngakunya bergembira telah datang Ramadan. Aku hatiku mulu kabeh toh. Ngaku kamu. Sebenarnya kamu itu seneng gak puasa? Ngaku kamu. Ayo ngaku, jujur. Aslinya manggil toh. Cuman gak berani ngelawan toh. Asli dobel poso tuh. Ngaku, betul gak? Loh gak ada ulama berani penelitian seperti ini. Aslinya kan gak suka toh puasa. Allah ngaku aja. Terus kalau enggak, udah saya berhalus. Kalau ada pengumuman dari Allah, wahai umat Islam yang menjadi penduduk Indonesia, karena aku mempertimbangkan kebingungan nasional yang berkepanjangan, maka aku bebaskan Ramadan ini, kalian tidak perlu berpuasa. Kira-kira ya Allah? Iya. Ya raga. Oh, mesti pesta, hidup Tuhan, hidup dapurmu ya. Betul enggak kira-kira? Tetapi loh, Cak, bagaimana dong kalau orang masuk Ramadan berpuasa tapi hatinya tidak ikhlas? Loh ya lebih bagus dong. Loh kalau lebih bagus. Loh kalau kamu bahagia masuk Ramadan, kemudian kamu melakukan puasa dengan gembira, apa hebatnya orang yang senang dan melakukan kesenangannya? Yang hebat adalah orang yang tidak suka tapi tetap ikhlas melaksanakannya. Angel dari argumentasi ini dia. Bener gak? Loh nek kamu suka rujak terus disuguhi rujak kok badak ya karena gumune aku. Wong kon anjene seneng rujak. Tapi kamu nggak suka rujak disuruh makan rujak. Ya sudah, demi cintaku kepada Allah, karena Allah yang menyuruh aku makan rujak, tak pangane wis masuk gak seneng wis. Katemu tak gak apa-apa kowe tak pangane. Kan lebih tinggi nilainya. Betul enggak? Jadi sekali lagi saya tanya, seneng enggak masuk Ramadan? Aku enggak seneng sekarang. Soalnya udah tinggi nilainya gitu. Betul enggak? Ya baru ya, ini loh, Ustaznya ngaku loh, soalnya gak seneng, soalnya jadi ya rasa seneng. Itu kan sama waktu Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, kan dia ngomong gitu, tuh waktu mereka mergo Kanjeng Nabi ngambung dapur aku mau. Betul nggak ngomongnya gitu? Kalau tidak karena Rasulullah menciummu, aku tidak akan mencium. Tapi karena Rasulullah yang aku cintai dan aku imani menciummu, maka aku pun mencium. Tapi jangan pikir aku menciummu karena engkau. Betul nggak? Ngono, poso yang ngono aku jane moso. Sama gini gue melarat iki koyo ngene iki poso. Kene iki gak adek poso ya wis poso terus tadi. Terus jare Wak Yai untuk menghayati penderitaan orang miskin dasmu. Penderitaan orang miskin lah wong miskin menghayati apa? Gatel ini anake dhewe menghayati kemiskinan kok dihayati. Kalau berani ya jadi miskin seperti Rasulullah, menghayati tok, gak kayak acting tok. Terus jajar becak 10 genjotan, wis menghayati tukang becak, ya sembuh. Nah sing tukang becak temen iki terus wajib poso lho, lah gatel aja. Ngerti ya? Ngerti logikanya ya? Jangan marah ya. Tapi kan Anda tahu toh
bahwa Anda lebih mulia atau daripada orang-orang yang bergembira memasuki Ramadan. Anda kan sebenarnya gelo, wah Ramadan meneh. Mudik meneh, THR meneh. Ya enggak? Betul enggak? Tapi karena Allah yang memerintahkanmu untuk berpuasa, meskipun engkau tidak menyukainya, tapi karena cintamu lebih besar dari tidak sukamu kepada puasa, engkau ikhlas melakukannya, dan Allah meninggikan derajatmu karena itu. Wah, jadi mulai ini tanya kemana-mana bilang aku jane ras seneng puasa. Ning mergo Gusti Allah sing ngongkon aku ikhlas ra apa-apa. Poso ben. Bingung Ustaz bingung. Oh nanti menjelang akhir Ramadan ada lagu di televisi, ya Allah Ramadan sudah hampir pergi, betapa sedih aku tae. Gayamu tuh nggak marah ya, enak kan? Seluruh yang kita sangka jelek-jelek itu menjadi kenikmatan dan derajat tinggi di Maya, betul enggak? Nah, guyu lali utange kan. Oke, jadi teman-teman sekalian, sekarang kalau Anda proyeksikan terakhir ya, proyeksikan puasa dan tidak puasa itu ke dalam kehidupan yang nyata. Bangsa Indonesia ini sebenarnya puasa sejak kapan? Zaman Orla itu puasa apa buko? Zaman Orba itu puasa apa buko? Reformasi ini lebih banyak bukonya apa puasanya? Atau oh ini buko banget untuk level ini puasa banget untuk level itu. Nah tolong dihitung semuanya. Nah Anda ini dengan Ramadan yang kesekian kalinya ini akan mencari buko atau Idul Fitrinya Indonesia atau tidak? Maka kita perlu pause sebentar untuk tafakur, kan gitu, untuk kira-kira akan bagaimana ini. Karena nggak usah nunggu Ramadan, dia lagi wis poso terus. Aku ini seorang bipiroi tapi tak lakukan mek sitok tok iku. Gitu loh. Nah aja negatif poligami nggak apa-apa, indah, bagus. Tapi dolek orang do umur 99 ireng lowemu irunge pese anake songo utange akeh rabi dukur derajatmu. Lah nek arek enom ayu ya wajan ya gelem. Lah aku ya gelem sapa sing gak gelem ngawur arek-arek. Oh alah. Rumangsane kene ra gelem harus dia pengen. Gimana berat? Gitu ya, itu juga puasa. Jadi gini, kalau kita lebarkan dikit aja, kan Anda harus mengenali dirimu. Dirimu itu misalnya dari 5 rukun Islam, itu identifikasi karaktermu yang mana. Kamu orang yang manusia yang tipologinya sahadat, apa tipologinya sholat, apa puasa, apa zakat, apa haji. Jadi kecenderungan irama hidupmu, improvisasimu, ketahanan dan stamina mentalmu itu berbeda-beda. So, kalau kamu manusia puasa berlaku dengan budaya sholat, kamu tidak kuat. Kamu harus menemukan dirimu. Nah orang kayak saya ini memang katurangan saya, watak saya, karakter saya sejak dari sononya oleh Allah disuruh berwatak puasa. Jadi tanpa diajari Ramadan pun sejak kecil saya berpuasa. Tapi kalau puasa Ramadan itu kan puasa semester 1. Maksud saya ada puasa-puasa yang lebih nyata. Bisa kawin banyak tapi tetap berani kawin hanya 1. Itu puasa yang luar biasa. Luar biasa. Gila Pak. Bisa jadi menteri tapi tidak menjadi menteri. Bisa menjadi presiden tapi tidak mencalonkan diri jadi presiden. Bisa punya akses, punya segala macam tapi semua tidak dipakai karena yakin bahwa Allah sajalah yang paling nikmat untuk menghidupi sesuatu nafsi saya. Itu juga sejenis puasa. Meskipun saya tidak akan mengharuskan kepada siapapun selain saya, tapi Anda harus menemukan puasamu masing-masing. Maka kalau imani, apa kamu orang sholat, apa kamu orang wong sadat itu pokoknya isone sadat dong. Ngomong mari ngono turu, ngomong turu, ngomong turu, ngono dong.
harus segera ada revolusi. Blek turun. Ini lobes sih. Tenang bis. Ya ini manusia sadar terus bir, ya. Toh, tidak apa-apa. Manusia syahadat bekerja sama. Dia membutuhkan manusia sholat, dia membutuhkan manusia zakat, dia membutuhkan manusia sholat, menunjukkan zakat, membutuhkan manusia haji. Mereka semua berfungsi. Di setiap kantor ada yang bagian syahadat kok. Ada bagian sholat yang memelihara secara rutin istiqomah, ya, ada yang bagian puasa, sebentar, yang mengontrol, sebentar, ayo kita runding dulu, kan gitu. Ada yang bagian zakat, inisiatif untuk sosial contribution. Ada yang bagian haji, sebentar, kita harus selalu punya puncak prestasi gitu. Jadi 5 jenis manusia ini ada di setiap komunitas, apa komunitas budaya, perusahaan, kabinet, dan seterusnya. Jadi kalau mau bikin kabinet dihitung berdasarkan 5 jenis manusia ini. Itu ceritanya. Kalau Anda memakai itu saja, itu Tuhan sudah senang dan akan menolong kabinet. Tapi kalau kabinetmu disusun berdasarkan tawar-menawar antar kelompok-kelompok dan keuangan, maka kamu tidak akan ditolong sampai kapan. Apalagi kamu presiden yang tidak punya otoritas, kamu hanya punya 10% dari otoritasmu. Yang 30% ada pada istrimu, yang 60% ada pada mertuamu. Loh, kamu cek kalau tidak percaya. Itu power sharing. 60% di ibu mertua, ibu sepuh, 30% di istri, 10% dia. Mau bagaimana memimpin Indonesia dengan otoritas 10%? Ya tidak apa-apa, tepat dengan rakyatnya. Memang rakyatnya cocoknya presiden yang seperti itu. Tumbuh ketemu tutup, hanya nggak ada yuk rakyat. Tidak ada masalah, makanya bangsa Indonesia survive saja. Tidak ada masalah dan tidak usah punya cita-cita yang terlalu tinggi. Memang sudah jadi habitatnya seperti ini. Gitu loh. Jadi memang bakatnya bangsa Indonesia itu puasa. Hari raya kapan? Ya karena tidak tercapai-capai hari raya yang sejati, akhirnya ya wes lah mudik, yang penting mudik.